masuk ke dalam hutan, mereka berpencar, tapi mereka diamankan oleh warga. Terus sebenarnya mobilnya dari mana sih, sewaan kah atau memang sudah dibeli? Wah, orang tuh kayak ingin mudik udah kayak ini aja, taunya kan maling. Di daerah Pati, di daerah Gembong, itu adalah sindikat kejahatan yang sudah transnational crime. Satu bos rental pemirsa atas nama Burhanis ini tewas dihakimi oleh massa pada 6 Juni 2024 yang dimana atas nama Burhanis ini diketahui mencoba mengambil mobil yang kemudian disewa seseorang di Desa Sumber Soko, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Warga mengira bahwa Burhanis ini awalnya adalah maling, begitu sehingga dengan cepat warga menghabisi Burhanis yang ketika itu datang bersama dengan 3 orang rekannya, di mana Burhanis pada saat itu berakhir dengan kendaraannya yang dibakar oleh warga dan 3 orang temannya ini berhasil selamat, namun mengalami luka parah pemirsa. Saat ini tim Fakta sudah datang ke Desa Sumber Soko ya, dan kami akan langsung mengarah ke TKP di mana kendaraan dari Burhanis ini dibakar oleh massa. Saya Tiara Haraha pemirsa, Anda menyaksikan Fakta. Ya, saya juga sudah janjian ya di TKP ini bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Muhammad Alvan. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Kasat, Bapak-bapak. Ya, Pak Kasat sama Pak Kapolsek ya. Makasih atas waktunya untuk Fakta. Ya. Jadi ini adalah TKP ya Pak ya? Ya, betul. TKP dari pembakaran kendaraan itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kalau informasi yang kemudian diterima oleh pihak kepolisian ini seperti apa Pak Kasat? Jadi ya ini Mbak ya, mobilnya menghadap ke sana, ke arah sana, kemudian disinilah posisi mobil dibakar. Jadi setelah mengambil mobil Honda mobil tersebut, kemudian korban saudara BH yang meninggal dunia itu dengan 3 korban luka lainnya itu pisah jalan. Pisah jalan. Ya, jadi, titiknya di mana izin Pak Kasat? Ini, jadi yang 3 korban luka itu dari Sigra menuju ke sini. Ketika dikejar warga, mungkin karena panik masuk ke sini, kemudian mentok karena di sini sudah masuk jalan ke buntu gitu ladang ya? jagung dan juga hutan alas. Jadi tidak ada jalur lagi untuk mobil, sehingga setelah dari sini ketiga korban luka itu keluar dari mobil dan berlari. Nah, kemudian setelah berlari masuk ke dalam hutan, mereka berpencar, tapi mereka diamankan oleh warga. Kemudian oleh warga dibawa ke kampungan lagi, dan kemudian mobil ini di sini oleh warga kemudian dilakukan perusakan dan pembakaran. Informasi yang kemudian diterima oleh pihak kepolisian, ada berapa orang Pak yang kemudian melakukan pengejaran dan juga pembakaran di area ini? Ya baik, jadi saat ini kami masih mendalami ya terkait jumlah, namun beberapa tersangka sudah kami amankan dan juga ada beberapa terduga pelaku juga sudah kami identifikasi dan saat ini sedang kami lakukan pengejaran. Mungkin perkiraan Pak Kasat sekitar belasan atau puluhan yang terlibat di sini? Kami sampaikan karena masih terkait dengan penyidikan kami. Sedikit mungkin saya gambarkan, di sini memang ada bekas-bekas abu ya Pak ya, di area ini terlihat sekali. Ini bekas-bekas bodi mobil atau bukan, ini batu? Tapi ini kalau dilihat memang ada abu yang masih tersisa di sini. Mungkin sedikit saya lihat ada bekas-bekas bodi mobil
yang tentunya masih tersisa ya di area tempat kejadian perkara ini. Pembakaran ini artinya nggak langsung ya Pak Kasat ya? Mereka mengalami penganiayaan atau penyiksaan terlebih dahulu, baru setelah itu pembakaran, atau langsung saja mobilnya dibakar dengan posisi orang di dalam? Tidak, jadi posisi pembakaran ketika ketiga korban luka sudah berada di permukiman, sudah dilakukan pengeroyokan, kemudian ada yang kemudian melakukan pembakaran dalam keadaan mobil kosong. Oke, mungkin ini sekaligus meluruskan juga ya, karena yang kemudian ini dikira berada di dalam mobil, ini kan korban meninggal atas nama Burhanis itu ya Pak ya. Padahal yang ada di sini, ini adalah 3 rekannya yang juga menjadi korban, tapi korban luka. Ya betul, jadi korban selamat, tapi mengalami luka-luka begitu ya. Betul. Jadi yang berada di mobil ini tidak dibakar, tapi ya memang dalam pengeroyokan, tapi tidak di dalam pembakaran. Yang dalam pembakaran hanya mobilnya. Kemudian dari 3 korban yang mengendarai mobil Sigra ini, itu tidak ada yang, sampai saat ini tidak ada yang meninggal, dan alhamdulillah ketiganya sudah dapat keluar dari rumah sakit. Nah, penganiayaan yang dialami oleh korban meninggal ini jauh dari sini Pak Kasat? Sebentar, tidak terlalu jauh, mungkin jarak mungkin sekitar 100 meter ya. 100 meter. Pak Kasat boleh langsung mengarah ke lokasi di mana Burhanis ini sempat disiksa di sana ya. Ya, sebelum saya menyusul Pak Kasat untuk menunjukkan TKP kedua, setelah ini pemirsa saya akan coba menggambarkan sedikit lebih detail lagi kepada Anda, pemirsa, berkaitan dengan lokasi pembakaran dari kendaraan milik almarhum Burhanis begitu ya. Ini saya menggambarkan sedikit yang bisa kami temui di sini pemirsa, di lokasi kejadian. Kawat-kawat yang kemudian ini adalah bagian dari ban mobil begitu ya, masih berada di lokasi kejadian, tentunya bersama dengan abu-abu yang bisa Anda lihat. Tidak hanya ini, tetapi juga banyak pecahan kaca kecil-kecil di sini. Karena kita ketahui ya, ini mobil dalam keadaan hancur, sebelum dibakar juga sudah dicoba oleh warga untuk menghancurkan mobil tersebut. Kemudian juga ini adalah bagian dari bodi mobil, velg gitu, yang tentunya ini sudah menjadi bagian-bagian yang terpisah, sudah nggak berbentuk lagi karena pembakaran yang terjadi pada 6 Juni 2024 tersebut. Sekarang saya akan mengarah pemirsa ke lokasi kedua, di mana korban ini dihakimi oleh massa bersama dengan Kasat Reskrim. Kita temukan faktanya. Di sebelah mana titiknya Pak Kasat? Ya baik, jadi saat ini kita sudah tiba. Di sini lokasi korban pengeroyokan, 3 korban luka yang kemudian dari tadi di kita dari arah sana, Alas Jati tadi, kemudian dibawa oleh warga, kemudian sampai di sini dilakukan pemukulan oleh para warga. Mungkin yang banyak video kita lihat itu viral itu ya, di sini. Oke. Benar-benar di tengah jalan Pak, atau di mana nih? Agak menjauh ke sini sebenarnya. Oh, jadi masuk ke area ini ada jalan sedikit ya, ada jalan sedikit karena ini rumah sedang dibangun. Di sini kemudian disinilah kemudian para warga beberapa tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap korban. Izin, ini sekalian juga AG yang tadi disebutkan Pak Kasat ini terlibat juga, yang rumahnya menjadi lokasi parkir dari kendaraan itu. Ya betul, terhadap saudara AG dari sebelah sana nanti terhadap yang bersangkutan juga ikut melakukan penganiayaan di sini dengan cara memukul salah satu korban luka dengan helm. Yang 3 orang ini pada saat pihak kepolisian datang, kondisinya seperti apa Pak Kasat? Ya sudah penuh luka ya Mbak ya, sudah penuh luka baik di kaki, di kepala, di tangan, di badan juga ditemukan luka. Kemudian namun ada salah satu yang memang masih bisa diajak bicara terkait dengan kondisinya, namun 2 tidak bisa diajak bicara, namun dalam kondisi masih hidup. Oke baik, ini karena masih terpisah ya 3 orang di sini, kemudian korban meninggal Burhanis ini berada di lokasi TKP ketiga, kita bisa langsung saja ya Pak Kasat ya. Boleh Mbak. Berapa jauh Pak kalau dari TKP 2 ini Pak? Enaknya naik mobil, sama aja ya. Lebih jauh ya? Enggak sih, tadi kita berhenti itu. Oh enggak ya. Ini ke TKP ketiga ya Pak Kasat ya? Jadi di sini adalah terjadinya di mana korban meninggal dunia bersama saudara Burhanis, dilakukan
kekerasan secara bersama-sama atau pengeroyokan sehingga menyebabkan meninggal dunia. Jadi yang bersangkutan setelah mengambil Honda mobil dari saudara AG di sana, kemudian masuk ke sini dikejar oleh massa, kemudian ditarik keluar dari mobil, kemudian dilakukan penganiayaan. Jadi sebenarnya jarak dari penganiayaan korban meninggal Burhanis, kemudian dari rumah yang kemudian ini menjadi tempat parkir kendaraannya yang mau diambil itu tadi tidak terlalu jauh ya Pak. Betul. Ya. Awalnya ini memang korban Burhanis ini sudah coba untuk mengetuk rumah atau memanggil pemilik rumah atau seperti apa? Baik, jadi korban saudara Burhanis merupakan korban lainnya sudah berusaha untuk mengetuk namun tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban tersebut, saudara Burhanis kemudian langsung mengambil mobil dan kunci cadangan. Sehingga ada upaya untuk mengetuk, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut. Oke, dari rumah itu artinya berarti mobil mengarah ke sini ya Pak ya? Betul. Yang tadinya tujuannya untuk melarikan diri atau apa? Tadinya untuk bertemu dengan yang Sigra itu, yang 3 orang itu. Karena teriaki warga, kemudian yang saudara Burhanis berhasil dihentikan di sini. Kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian Pak atas pelaku atau tersangka ini, hukumannya, sangkaan pasalnya seperti apa? Ya baik, terhadap para tersangka bermacam-macam ya. Terhadap tersangka yang melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia, kami sangka dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan ancaman hukuman maksimal penjara 12 tahun. Kemudian untuk penganiayaan terhadap korban luka, itu kami sangka dengan pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP dan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. 9 tahun. Oke, tentu ini juga masih dalam pengembangan terkait dengan berapa orang yang terlibat lagi ya. Jadi penyidikan masih berlangsung, kemudian perkembangan baik kepada para pelaku maupun bukti-bukti lain juga masih terus kita kumpulkan. Jadi ini rumah tersangka AG? Iya betul, jadi di sini mobil diparkir, kemudian saudara BH kemudian mencoba mengetuk, kemudian tidak ada yang keluar, kemudian mengambil mobil, kemudian keluar mobil ke arah sana, ya. Ke arah jalan ini. Jalan ini, kemudian belok kanan. Nah, belok kanan. Belok kanan ya. Nah, dari situlah kemudian ada teriakan maling. Oh jadi sebenarnya, sorry bang, saya potong. Ini waktu teriakan maling itu bukan berasal dari tetangga sekitar ini berarti? Bukan ya, dari sekitaran sana. Jadi udah jalan agak jauh menurut keterangan para korban ya, sudah jalan agak jauh. Kemudian ketika di jalan di sana, kemudian ada yang mengejar. Itulah kemudian yang menghentikan dan mengambil dari mobil sudah kita tangkap atas nama saudara BC. Itu yang teriak maling bukan? Dia juga teriak maling, dia mengejar juga. Perlu dikatakan bahwa teriak maling banyak ya. Gitu. Oke. Jadi tidak lebih dari satu ya Pak ya? Tapi ya tersangka BC ini dia yang mengejar, dia yang kemudian menghentikan mobil, kemudian mengambil alih mobilnya yang dibawa oleh korban saudara BH. Oke. Jadi Burhanis ini sempat ditarik keluar dari mobilnya Pak Kasat, kemudian yang kemudian mengendarai mobil tersebut ini warga atau tersangka yang saat ini sudah ditangkap. Kemudian diputar balik ke arah sana. Ke arah sana. Nah kemudian yang Sigra tadi parkirnya di sekitar sini karena beda arah, dia ke arah sana. Sehingga makanya yang Sigra tadi itu lari ke arah hutan Alasana. Iya. Kalau saudara BH itu belok kanan cuma terkejar oleh warga, kemudian dibawa lagi kembali ke sini, kemudian sampai berhenti di sana dilakukan kekerasan. Izin saya perjelas Pak Kasat, artinya memang setelah mobil dibawa dari rumah tersangka AG begitu ya, melalui jalan yang berada di belakang saya ini, mobil Sigra masih ada di sini ya Pak ya, mobil yang kemudian ini dibawa dari Jakarta oleh para korban masih terparkir di sini, kemudian keluar ke arah kanan, sebenarnya mobil yang Mobilio keluar ke arah kanan, tapi mobil Sigranya sudah melaju ke arah karena beda arah. Ya. Setelah itu dari sini korban Burhanis ini dipaksa keluar dan juga mobilnya berputar arah ya Pak ya. Sehingga penyiksaan tadi terjadi di tempat kita berada di TKP kedua. Ada warga, ibu-ibu, pokoknya ada maling gitu aja.